Tapi, tunggu, apa yang kalian lihat di berita internasional mungkin hanya setengah dari kenyataan. Tim Fakta Rahasia menelusuri laporan investigasi terbaru dari jurnalis independen dan koresponden perang di Tel Aviv. Ada sesuatu yang militer Israel coba tutupi dengan sangat rapat. Pemerintah menyebut semua rudal berhasil dicegat. Tapi citra satelit independen dari Sentinel Hub menunjukkan bekas hantaman nyata di area Kiryat pusat saraf militer Israel. Jurnalis investigasi dari Haaretz melaporkan adanya sensor militer yang sangat ketat terhadap jurnalis lokal untuk tidak mengambil gambar di radius 2 km dari lokasi tersebut. Kenapa? Karena salah satu rudal Iran diduga menghantam pusat komunikasi cadangan yang melumpuhkan koordinasi taktis selama 45 menit. Bukan hanya itu, investigasi mendalam dari jurnalis teknologi di The Intercept mengungkap kebenaran yang jauh lebih kelam. Lumpuhnya sang penjaga digital. Sistem AI kebanggaan Israel yang selama ini disebut The Gospel ternyata mengalami kegagalan algoritma total saat menghadapi ribuan decoy atau sasaran palsu Iran. Jurnalis membongkar bahwa AI tersebut sempat mengalami looping data, membuatnya bingung membedakan mana drone murah seharga motor dan mana rudal balistik yang membawa hulu ledak nuklir. Inilah alasan mengapa beberapa rudal pencegat justru meledak di laut tanpa target, sementara rudal asli Iran meluncur bebas menuju pusat kota. Namun, investigasi jurnalis militer dari Jane's Defense mengungkap borok yang lebih dalam, butanya mata digital Israel. Laporan terbaru Maret tahun 2026 membongkar bahwa sistem radar LM-2084 milik Iron Dome mengalami fenomena saturation blind spot. Iran ternyata tidak hanya mengirim rudal, tapi juga meluncurkan ribuan mini reflektor logam dari drone murah yang menciptakan ribuan titik palsu di layar radar. Jurnalis teknologi menemukan fakta bahwa operator pertahanan di Tel Aviv dipaksa melakukan reset sistem secara manual di tengah hujan rudal karena algoritma mereka gagal menyaring gangguan tersebut. Inilah detik-detik di mana payung baja itu benar-benar lumpuh, bukan karena hancur, tapi karena kehilangan arah. Seorang jurnalis ekonomi membongkar memo internal yang menunjukkan bahwa stok rudal pencegat Tamir berada di level merah. Israel harus membuat keputusan mustahil malam itu, membiarkan rudal menghantam area pemukiman tertentu demi melindungi instalasi nuklir dan pangkalan udara. Rakyat tidak diberitahu bahwa payung baja mereka sebenarnya sudah hampir bolong karena kehabisan peluru. Investigasi ekonomi dari Bloomberg dan Haaretz membongkar angka yang mengerikan. Dalam 12 menit serangan, Israel diperkirakan menghabiskan biaya pertahanan sebesar 2,1 miliar dolar AS hanya untuk rudal pencegat. Jurnalis ekonomi membongkar memo internal Bank Sentral Israel yang menyatakan bahwa biaya pertahanan malam itu setara dengan 15% anggaran tahunan militer mereka. Sementara Iran hanya menghabiskan kurang dari 100 juta dolar untuk seluruh gelombang serangan drone dan rudal tersebut. Fakta ini disembunyikan rapat karena militer tidak ingin warga tahu bahwa secara ekonomi, Israel tidak akan mampu bertahan jika Iran meluncurkan gelombang serangan keempat atau kelima. Dan yang paling mengejutkan, jurnalis di Yerusalem melaporkan adanya evakuasi senyap. Saat sirene meraung dan warga sipil panik mencari bunker rumah yang sempit, konvoi pejabat tinggi terlihat meluncur menuju bunker Doomsday di pegunungan Yudea. Mereka aman di kedalaman ratusan meter di bawah beton. Sementara sistem AI pertahanan mereka sedang berjuang melawan ribuan target palsu yang dikirim Iran. Jurnalis koresponden internasional bahkan menemukan bukti bahwa jalur komunikasi darurat warga sengaja diperlambat untuk memastikan bandwidth jaringan tetap stabil bagi protokol evakuasi elit ini. Dan yang paling krusial, jurnalis koresponden internasional dari The Guardian menemukan bukti hantaman rudal di distrik bisnis Herzliya yang diklaim aman oleh pemerintah. Mereka menemukan serpihan mesin rudal Fatah II yang membuktikan bahwa rudal tersebut berhasil melakukan manuver pull-up di atmosfer atas untuk menghindari pencegatan tahap akhir. Semua bukti fisik ini segera dibersihkan oleh unit khusus IDF dalam hitungan jam sebelum fajar menyingsing, agar dunia tetap percaya bahwa Tel Aviv masih kebal. Namun, lubang-lubang di aspal dan retakan di gudang-gudang tinggi itu menjadi saksi bisu bahwa sistem pertahanan tercanggih di dunia baru saja dipaksa bertekuk lutut oleh teknologi Teheran. Sekarang,
Kebenaran ini mulai merembes keluar. Jurnalis-jurnalis pemberani mempertaruhkan nyawa dan lisensi pers mereka untuk menyampaikan bahwa kemenangan mutlak yang diklaim pemerintah hanyalah narasi untuk menenangkan pasar saham. Kenyataan di lapangan jauh lebih mengerikan. Tel Aviv telah terjamah dan mitos negara tak terkalahkan baru saja hancur, berkiping-kaping di bawah hujan rudal Iran.